Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan positif bagi dunia. Namun, di balik keceriaan dan tawa mereka, banyak anak-anak yang mengalami kekerasan hingga kasus pelecehan. Segala bentuk perlakuan yang menyakiti fisik, mental, ataupun seksual pada anak disebut dengan child abuse. Apa itu child abuse? Child abuse adalah suatu perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak bayi secara fisik ataupun emosional. Istilah child abuse dapat mencakup berbagai macam bentuk, tingkah laku, dan tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya, sampai dengan pelantaran kebutuhan dasar anak. Kemudian, apa dampak dari child abuse? Dampak dari child abuse ini dalam jangka panjang, anak akan dilecehkan atau ditelantarkan berisiko menjadi korban atau pelaku kekerasan di masa depan. Penyalahgunaan zat, infeksi menular seksual, keterlambatan perkembangan otak, pencapaian pendidikan yang lebih rendah, dan kesempatan kerja yang terbatas. Jenis child abuse yang pertama itu ada physical abuse atau pelecehan fisik, yang dimana segala bentuk kekerasan dan pelecehan fisik terhadap anak di mana anak sengaja dilukai atau berada dalam risiko disakiti oleh orang tua. Yang kedua, sexual abuse atau pelecehan seksual, yang dimana segala aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak melibatkan kontak seksual seperti sentuhan seksual yang disengaja, kontak oral genital ataupun hubungan seksual, maupun pelecehan seksual non-kontrak seperti memaparkan anak terhadap pornografi. Yang ketiga, itu emotional abuse, pelecehan emosional, yang dimana segala bentuk tindakan yang mencaci maki anak, meremehkan dan memusuhi anak, atau dengan sengaja menakut-nakuti anak. Dan yang keempat, neglect, yang mana itu pelantaran, yang dimana kondisi anak tidak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang dibutuhkannya. Anak tidak mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal yang memadai. Kondisi hidup bersih kurang kasih sayang, pengawasan, pendidikan, dan perawatan medis yang baik. Anak yang mengalami pelecehan seringkali kesulitan untuk mengungkapkan hal yang ia alami. Seorang anak yang dilecehkan memiliki rasa malu, bingung, ataupun takut. Adapun tanda-tanda anak yang mengalami pelecehan dapat berbeda tergantung dari jenis abuse yang terjadi pada anak. Yang pertama itu ada tanda-tanda fisik, memar, luka bakar, atau luka lainnya yang tidak dapat dijelaskan. Yang kedua itu nyeri atau bengkak pada tulang atau sendi. Yang ketiga, fraktur atau dislokasi. Yang keempat, luka di area genital. Yang kelima, infeksi menular seksual IMS. Yang keenam, rambut rontok yang tidak biasa. Yang ketujuh, keterlambatan perkembangan fisik. Selanjutnya, tanda-tanda dari emosional. Yang pertama, ketakutan, kecemasan atau depresi, kemarahan atau agresivitas yang tidak biasa. Yang kedua, menarik diri dari teman dan keluarga. Yang ketiga, perubahan pola tidur atau makan. Yang keempat, penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol. Yang kelima, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia. Yang keenam, melukai diri sendiri atau bunuh diri. Selanjutnya, tanda-tanda dari penelantaran. Yang pertama, anak terlihat kotor, tidak terawat atau kelaparan. Yang kedua, tidak memiliki pakaian atau tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, anak sering ditinggal sendirian tanpa pengawasan. Yang keempat, anak tidak menerima perawatan medis yang dibutuhkan. Yang kelima, anak-anak tidak bersekolah.
Cara penanganan child abuse, yang pertama yaitu temukan penyebab dan solusinya, yang kedua lindungi korban, yang ketiga berikan dukungan emosional dan bantu korban untuk merasa aman, yang keempat menggunakan bantuan profesional psikolog untuk mengatasi trauma korban, yang kelima lapor pelaku ke pihak berwenang menjalani proses hukum yang sesuai. Cara pencegahan child abuse. Cegah child abuse dengan peduli. Yang pertama P, pola asuh positif. Mendorong praktik pengasuhan yang positif, termasuk metode pengasuhan, suportif, dan disiplin tanpa kekerasan. Menyediakan sumber daya dan dukungan bagi orang tua untuk mengembangkan hubungan yang sehat dengan anak-anak mereka. E, edukasi. Memberikan pendidikan komprehensif kepada anak, orang tua, pengasuh, dan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuknya, serta cara mengenali dan melaporkannya. Kesadaran. Yang D, menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak, mendorong tetangga, guru, profesional kesehatan, dan anggota masyarakat lainnya untuk waspada dan melaporkan kecurigaan adanya pelecehan terhadap anak. Komunikasi. Itu yang U, mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara anak dan orang dewasa yang dapat dipercaya. Ajari anak-anak tentang keamanan tubuh dan dorong mereka untuk bersuara jika mereka merasa tidak nyaman atau tidak aman. Yang terakhir, laporkan. Yang L, tetapkan protokol dan undang-undang yang jelas untuk pelaporan wajib atas dugaan kekerasan terhadap anak oleh para profesional yang bekerja dengan anak-anak seperti guru, penyedia layanan kesehatan, dan pekerja sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau baik perempuan maupun anak untuk mau dan berani melaporkan bentuk kekerasan apapun yang mereka alami pada layanan pengaduan via telepon Sahabat Perempuan dan Anak dengan nomor 129. Layanan SAPA 129 mencakup 6 layanan utama. Yang pertama yaitu adalah pelayanan pengaduan, pelayanan penjangkauan, pelayanan pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban. Cara lapor via SAPA 129 adalah yang pertama menelepon nomor 129 atau WhatsApp layanan pengaduan 0811 11 29 129. Yang kedua, pilih layanan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah petugas kelayanan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Child abuse masih membayangi anak-anak. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat sehingga dapat memberikan lingkungan yang aman bagi anak. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.